Jadi kepala pemandu bakat, Simon Tahamata temukan 3 pemain diaspora berkualitas tinggi untuk timnas Indonesia. Baru saja diresmikan sebagai kepala pemandu bakat, Head of Scouting, timnas Indonesia, Simon Tahamata langsung menunjukkan kinerjanya. Dalam waktu singkat, ia berhasil menemukan 3 pemain muda berbakat di Jerman yang berpotensi besar memperkuat skuad Garuda. Ketiga pemain ini memiliki kualitas tinggi dan peluang besar untuk membela timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan PSSI dalam memperkuat skuad nasional melalui proyek pemain diaspora seperti yang telah dilakukan terhadap Kevin Dix dan Ole Romeni. Kini, Federasi Sepak Bola Nasional itu semakin agresif dalam menjaring talenta, bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga hingga ke berbagai penjuru dunia. Salah satu strategi utamanya adalah menunjuk Simon Tahamata sebagai kepala pencari bakat utama. Menariknya, hanya beberapa hari setelah diresmikan, Simon sudah berhasil mengidentifikasi 3 pemain diaspora berkualitas emas yang bisa memperkuat timnas. Ketiganya berasal dari negara-negara dengan kultur sepak bola kuat, yakni Jerman dan Amerika Serikat. Menurut laporan, ketiga pemain muda ini menjadi kandidat kuat untuk diproses naturalisasinya dalam waktu dekat. Mereka adalah Laurin Ulrich, Reno Munz, dan Ethan Koller. Ketiganya memiliki latar belakang pengalaman kompetisi di level elit Eropa dan berpotensi menjadi andalan masa depan timnas Indonesia. Berikut ini profil singkat mereka. Laurin Ulrich. Laurin Ulrich adalah gelandang serang berusia 20 tahun yang merupakan produk akademi di VfB Stuttgart. Saat ini ia bermain untuk tim cadangan VfB Stuttgart yang berlaga di Bundesliga 3. Meski lahir di Heidenheim, darah Indonesia mengalir dalam dirinya melalui sang kakek dari pihak ayah yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Hal ini membuka peluang besar bagi PSSI untuk mengajukan proses naturalisasi atau pengakuan status diaspora, seperti yang dilakukan terhadap pemain berdarah Indonesia lainnya. Ulrich juga bukan pemain sembarangan. Ia telah mencatatkan 20 caps bersama timnas Jerman, kelompok umur U16 hingga U19. Reno Munz. Reno Munz adalah pemain bertahan serba bisa yang lahir di Jakarta. Meski belum banyak dikenal publik Indonesia, potensinya cukup menjanjikan. Pemain berusia 18 tahun ini pernah memperkuat Akademi Bayer Leverkusen dari 2022 hingga 2024. Saat ini, ia bermain untuk klub Greuther Fürth di kompetisi Liga 2 Jerman. Reno tampil reguler dalam 18 pertandingan musim ini dan dikenal sebagai pemain fleksibel. Ia dapat bermain sebagai bek kiri, bek tengah, bahkan gelandang bertahan. Meskipun kedua orang tuanya bukan WNI, Reno memenuhi syarat membela timnas Indonesia karena ia lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005. Sesuai regulasi FIFA, pemain yang lahir di suatu negara berhak memperkuat negara tersebut apabila belum pernah bermain untuk timnas senior negara lain dalam pertandingan resmi. Ethan Koller. Ethan Koller adalah bek tengah muda yang saat ini memperkuat tim satelit Werder Bremen II. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya yang berasal dari Bali, sementara sang ayah berkewarganegaraan Jerman. Ethan lahir di California, Amerika Serikat, dan pernah bermain untuk tim muda Amerika Serikat. Namun, karena belum tampil di timnas senior, peluangnya untuk membela timnas Indonesia tetap terbuka lebar. Ketiga nama ini memperlihatkan bahwa PSSI memiliki opsi luas dalam memanfaatkan talenta diaspora, terutama dari kalangan pemain muda. Dengan pendekatan yang tepat serta proses administrasi yang sesuai regulasi FIFA, mereka berpeluang besar menjadi bagian penting dari skuad Garuda ke depannya. Bila proses naturalisasi berjalan lancar, Laurin Ulrich, Reno Munz, dan Ethan Koller bisa menjadi tambahan kekuatan signifikan dalam membangun fondasi timnas Indonesia untuk jangka panjang. Timnas Indonesia saat ini dijadwalkan menghadapi Cina dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Pertandingan ini merupakan matchday ke-9 dan akan digelar di Stadion Utama Gelora, Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Kamis, 5 Juni 2025. Saat ini, Indonesia masih berada di peringkat keempat klasemen dengan koleksi 9 poin, tertinggal 1 angka dari Arab Saudi di posisi ketiga. Jika berhasil meraih kemenangan atas Cina, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke babak keempat. Bahkan,
bukan tidak mungkin Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026, terutama jika mampu mencuri poin dari Jepang dan Australia tergelincir.